Om. Kita akan mulai persekutuan kita malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Biarlah kehidupan kami Tuhan terus berada dalam rencanamu. Dan Tuhan, semua yang terbaik sudah Engkau sediakan bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami datang mau memuji dan memuliakan namamu. Kiranya Tuhan Engkau hadir di antara kami Tuhan, dimanapun keberadaan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ampuni setiap kesalahan yang kami lakukan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan seluruh keberadaan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk datang menaikkan setiap pujian kami kepadamu. Dan biarlah Tuhan, Engkau melingkupi kami dengan kuasa-Mu, sehingga dimanapun kami berada sekarang Tuhan, biarlah perlindungan dan penyertaan-Mu tetap sempurna. Berkati jaringan yang kami gunakan Tuhan, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan bawa Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami, hanya kami bawa ke dalam hadirat-Mu Tuhan, dan hanya Engkau lah yang bertakhta di atas pujian kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, berkati pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu.
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, segala pujian, segala pujian sujud bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, sekali lagi segala pujian, segala pujian bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup ini, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, Allah yang mulia, Engkau Allah yang kuasa, Engkau yang layak ditinggikan. Kami memuji-Mu, kami agungkan Engkau, Raja di atas segalanya. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau mulia, sungguh Engkau dahsyat, Tuhan. Tiada yang melebihi kuasa. Kami menyembah-Mu, Raja yang mulia, ajaib segala perbuatan-Mu. Sungguh Engkau baik, tiada yang melebihi kuasa. Engkau di atas segalanya, oh Yesus Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu, Allah yang mulia. Kami tinggikan, kami angkat Engkau, Raja di atas segalanya. Segala pujian, segala pengagungan hanya bagi-Mu, oh Yesus. Hidup kami pilih Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkata, Kaulah Raja. Terpujilah nama-Mu, oh Yesus. Sungguh Engkau baik, Tuhan. Sungguh Engkau mulia. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu. Engkau Allah yang mulia, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus, ajaib segala perbuatan-Mu, ajaib Engkau Tuhan. Segala
perbuatanmu, ya Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak diangkat, terpujilah namamu, oh Yesus. Kami menyembah, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Engkau baik, ada yang melebihi kuasa, oh Yesus. Kami tinggikan nama, kami angkat Engkau, Raja di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, oh Yesus. Pujilah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Terima kasih, terima kasih Bapa. Ajar segala perbuatanmu, bersyukur, kami bersyukur atas kasih-Mu. Bersyukur Tuhan, Kau Allah, kami bangga menjadi milik-Mu, oh Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan.
sebagai harap, tapi ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan pujilah Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus, Kaulah segalanya, Amin penyebab, di antara Engkau, Raja yang mulia. Terima kasih Yesus, sungguh Engkau mulia, sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Ada yang melebihi kuasa-Mu. Ajaib segala perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hati.
lagi. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hati. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Telah ku dapati, telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagiku, hanyalah untukku, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Hanya bagi kemuliaanmu, hanya bagi kemuliaanmu, hanya bagi Tuhan segala kemuliaan, hanya bagimu. Ambil bawa yang terbaik, hanya bagimu Tuhan. Oh yes, yang memulihkan kehidupan kami, yang selalu peduli, yang selalu menyediakan yang terbaik. Ambil bawa hidup kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu.
ajaib segala perbuatan-Mu. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan, tiada yang melebihi kuasa-Mu di atas segalanya. Terima kasih Yesus. Kami milik-Mu, kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Naikkan pujian hanya bagi-Mu Yesus, Raja di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, ajaib segala perbuatan-Mu. Oh Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Oh Yesus. Yang bertahan, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, Ku dimuliakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Terima kasih.
Engkaulah Raja kami. Terpujilah nama-Mu. Saya persilakan untuk doa syafaat. Mic-nya belum terbuka. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkati kami Tuhan, dan Tuhan sebelumnya itu suci kuduskan setiap keberadaan hidup kami. Ampuni segala cacat celah dosa Tuhan yang kami lakukan, baik itu dosa melalui pikiran kami, perkataan kami, sikap kami, setiap kelemahan, kelalaian, dan kekurangan kami. Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami berdoa semua seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pelayanan kami di gereja lokal kami, Gereja GPPS Palu. Berkati Tuhan untuk setiap tim pengembalaan sebagai orang tua rohani kami Tuhan, yang membimbing rohani kami di jemaat GPPS Palu, baik kami anggota jemaat maupun seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Berkati Om Martino, Tante Medi di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan, bahkan anak, mantu, cucu, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, melindungi mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Campur tangan Tuhan di dalam setiap keberadaan mereka Tuhan. Bapa dalam surga, berkati Om Martino sebagai gembala GPPS se-Indonesia. Kiranya Tuhan yang terus mengurapi hamba-Mu Tuhan, dengan pengurapan yang baru, hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam hidupnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, banyak jiwa yang dijangkau untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Tuhan semua boleh membawa semua hamba-hamba Tuhan di gereja GPPS Tuhan se-Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati akan juga Tante Medi Tuhan, di dalam kehidupannya, bahkan juga di dalam pelayanannya. Tuhan mengurapi Tante Medi terus Tuhan, sehingga dimanapun mereka melayani juga Tuhan, banyak jiwa yang dijangkau untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengurapi mereka semua dengan urapan yang baru, pewahyuan marifat Allah turun atas kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka, buka jalan, campur tangan Tuhan pula yang mengadakan, bahkan keluar masuknya mereka diberkati dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk keluarga dari Kalea,
Berkati Kalea di dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah juga Tuhan mengurapi hamba-Mu ini dengan urapan yang baru, hikmat yang baru, akal budi, kesehatan, kekuatan, kemampuan daripada Allah. Sehingga Tuhan di dalam melayani, bahkan Tuhan di dalam setiap pelayanan-pelayanan, tugas tanggung jawabnya sebagai gembala juga Tuhan yang terus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Memperlengkapi semuanya dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, berkati juga Bapak Jaden Tuhan sebagai kepala rumah tangga, kiranya juga Tuhan memberkati hamba-Mu, juga Tuhan apa yang menjadi pekerjaan bahkan usaha semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi suami yang berkenan kepada Tuhan, takut akan Tuhan yang menyertai akan kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga Tuhan untuk Nak Jaden, kiranya juga Tuhan memberkati dalam kehidupannya, terlebih Tuhan dalam masa studinya, kiranya anak Jaden menjadi anak yang cerdas, yang pintar memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan dari keluarga Kalea, keluar masuknya mereka diberkati dan dilindungi Tuhan. Dan juga apa yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan buka jalan, campur tangan Tuhan pula yang mengadakan. Demikian juga keluarga dari Kak Milka Tuhan, berkati mereka Tuhan dalam kehidupan mereka bersama dengan Pak James Tuhan sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Kiranya juga Tuhan memberkati kehidupannya, pekerjaannya, dan dimanapun mereka berada boleh menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitarnya. Bahkan mereka menjadi suami yang berkenan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, bahkan juga menjadi contoh dan panutan di dalam kehidupannya dimanapun mereka berada, baik di tengah-tengah jemaat-Mu, baik juga Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga dari Kak Milka, keluar masuknya mereka diberkati dan dilindungi Tuhan, dan apa yang menjadi pergumulan mereka kiranya Tuhan buka jalan, campur tangan Tuhan pula yang mengadakan. Tuhan memberkati semua tim pengembalaan ini Tuhan, memberikan kesatuan hati di dalam pelayanan Tuhan, sehingga apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka sampaikan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan bagi kami seluruh jemaat GBPS Palu, baik pada setiap ibadah raya maupun ibadah-ibadah kategorial, itu merupakan isi hati Tuhan yang harus kami lakukan Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam masa-masa bahkan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kami percaya apa yang Dia sampaikan itu Tuhan adalah isi hati Tuhan yang kami dapat lakukan dalam hari-hari yang kami akan jalani Tuhan. Bahkan Tuhan kami dalam menjalani setiap pergumulan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami juga seluruh jemaat GBPS Palu di dalam kehidupan kami Tuhan, baik Tuhan di dalam pribadi, rumah tangga, pelayanan kami, pekerjaan, usaha kami, semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik di setiap kategorial, pengurusan di setiap kategorial. Kiranya juga Tuhan memberkati kami semua Tuhan, sehingga kami di dalam mendedikasikan diri kami di dalam pelayanan kami boleh melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan yang terus menyertai akan kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roti budaya iblis apapun bentuknya Tuhan, mencoba mengganggu pada setiap pelayan-pelayan Tuhan, yang membuat kami Tuhan kecewa, bahkan Tuhan lemah, bahkan memiliki pengalaman pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mengganggu pikiran-pikiran kami, apapun bentuk caranya, semuanya strateginya, kami ikat, patahkan, hancurkan, halaukan, gagalkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami seluruh pelayan-pelayan Tuhan ini Tuhan boleh memiliki hati-hati yang melayani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerja-pekerja yang ada di gereja lokal kami, baik itu dari staf kantor, Tata, Ana, Wati, bahkan juga Eben dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan mengurapi mereka semua,
Terpujilah nama-Mu Tuhan, ikat mereka dengan tali kasih-Mu, sehingga setiap tugas tanggung jawab pelayanan dipercayakan kepada mereka. Mereka juga melakukan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pelayan sekolah Palu Tuhan, baik itu Mesak dan David, kiranya juga Tuhan memberkati mereka, mengurapi mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Baik juga Tuhan untuk security, baik Ardi yang di Revival, security yang ada di Jalan Sulawesi nomor 16, bahkan yang di Zebra di Bukit Doa, driver. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan buka jalan, campur tangan Tuhan pula yang mengadakan. Biarlah lewat kehidupan mereka juga Tuhan, mereka juga menjadi Tuhan dimanapun mereka berada, baik juga di tengah-tengah keluarga mereka, juga Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan gereja kami yang ada di Jalan Sulawesi nomor 16 yang tahap proses penyelesaian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu Tuhan kami hanya menaruh pengharapan, pertolongan daripada Tuhan untuk memimpin pekerjaan pembangunan ini Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam segala hal yang dibutuhkan, baik itu dana Tuhan, baik juga Tuhan material yang dibutuhkan, baik juga tukang yang bekerja, kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka semua, sehingga mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab, memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga melalui pekerjaan mereka, mereka juga bekerja menyelesaikannya dengan baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seluruh panitia yang berupaya Tuhan di dalam pembangunan gereja kami, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang beracara dan Tuhan yang berdaulat, bahkan Tuhan di dalam semua hal-hal yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk juga semua masyarakat yang ada di wilayah Sulawesi nomor 16. Kiranya juga Tuhan memberkati seluruh tetangga-tetangga yang ada di wilayah itu Tuhan. Kiranya kasih damai sejahtera melampaui atas kehidupan mereka, sehingga ketika kami membangun di situ Tuhan, kami beribadah di situ Tuhan, mereka juga merasakan damai sejahtera sukacita di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Tuhan, kami rindu keselamatan menjadi bahagian dari hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari setiap pulau, lembah, gunung, darat, dan laut. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Tuhan perekonomian di bangsa kami. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan yang terus memulihkan keadaan perekonomian saat ini. Kami juga percaya Tuhan, ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam setiap keadaan bangsa kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat satu-satunya, kami berdoa kiranya Tuhan yang beracara semua. Suatu waktu mereka juga menerima anugerah keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berikan keamanan untuk bangsa kami Tuhan. Berikan kesejahteraan, bahkan pembangunan untuk bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Presiden dan Wakilnya, kiranya juga Tuhan memberkati mereka di dalam memimpin bangsa kami, memiliki roh takut akan Tuhan, senantiasa Tuhan melingkupi akan kehidupan mereka, dan apa yang menjadi Tuhan programnya untuk bangsa kami ini, demi kemajuan bangsa kami, demi kemakmuran bangsa kami, Tuhan yang beracara semua, Tuhan yang mengontrol semua jalan pikiran mereka, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kota kami, kota Palu, kami juga berdoa. Kiranya juga Tuhan memberkati kota kami ini, melindungi kota kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya keamanan juga di kota kami, kota Palu,
tercipta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati, bahkan Tuhan lindungi kota kami ini. Kirimkan pasukan malaikat surgawi-Mu Tuhan untuk menjaga di atas kota kami, kota Palu ini. Dari Palu Timur, Palu Barat, Palu Utara, dan Palu Selatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh pemerintah kami juga Tuhan yang beracara. Tuhan yang menjamah mereka semua. Sehingga mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Memiliki roh takut akan Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan yang mengontrol semua jalan pikiran mereka, Tuhan. Sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lewat kehidupan mereka. Mereka menggunakan kesempatan dalam kedudukan jabatan mereka. Apapun bentuk caranya, strateginya. Dari korupsi, mementingkan diri sendiri. Bahkan Tuhan kepentingan pribadi dengan cara apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan, halaukan, gagalkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap juga syukur Tuhan atas segala perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik dan sungguh baik dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, memberkati hamba-Mu, sehingga melalui firman-Mu yang disampaikan, itu Tuhan adalah isi hati Tuhan yang kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Dan di bagian akhir kita akan melihat sebentar daripada firman Tuhan. Ini ada satu ayat yang saya baca, mungkin saudara juga sudah sering ya membaca ayat ini, tapi mari kita akan simak kalimat demi kalimat ya, kata demi kata. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ya, kita akan membaca secara perlahan saja, jangan cepat-cepat karena saudara sudah hafal ini. Ya, ya kita tahu di sini adalah Rasul Paulus ya, beserta juga dengan teman-temannya yang mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, ayat ini mungkin bagi beberapa saudara sudah hafal, tapi ini artinya dalam sekali kalau kita betul-betul baca secara teliti ya, kata demi kata. Nah, dalam kalimat yang pertama dikatakan kita tahu sekarang. Ya, jadi ini adalah ungkapan daripada Rasul Paulus yang tadinya sama sekali tidak mengenal Tuhan, tapi oleh anugerah Tuhan dia ditangkap oleh Tuhan, dan dalam waktu yang boleh dikatakan relatif cukup cepat ya, dia mengalami perubahan yang drastis dalam hidupnya. Ketika dia mengatakan kita tahu sekarang, ini kata tahu ini ya, kalau kita lihat juga dalam bahasa aslinya itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi kata tahu di sini adalah knowing ya, jadi lebih bersifat pengalaman ya, apa yang dia alami dari sejak dia dipanggil oleh Tuhan dan menjadi hambanya, dan dia melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada dia. Dia mengalami pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi kekristenan itu bukan hanya sekedar pengetahuan ya, saudara, tapi adalah pengalaman di dalam hidup kita bahwa sungguh Kristus yang kita percayai, yang tinggal di dalam hidup kita itu sungguh nyata ya, ada, hidup. Dan dikatakan di sini bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah
turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, ini yang kita harus imani, saudara. Kalau saudara mengerti akan kalimat ini, apapun yang saudara sedang alami pada saat ini, bukan hanya pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang menyukakan, ya kita senang, tetapi karena dikatakan di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu saudara harus garis bawahi. Jadi tidak ada dari sejak kita mengenal Kristus, kita menerima Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, dan kita berada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, bahwa sesungguhnya tidak ada satu hal pun ya yang terjadi dalam hidup kita ini tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya. Ya, nah ini kata-kata dalam segala sesuatu. Jadi bukan hanya nanti Tuhan, saudara anggap Tuhan itu bekerja kalau saudara mengalami hal-hal yang menyenangkan, atau wah datang banyak duit gitu, ya, atau kerjaan kita sukses, oh Tuhan bekerja, ya. Tidak. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini artinya dalam sekali ya, saudara. Jadi sekali lagi bahwa saudara perlu pahami bahwa Allah ya itu bukan hanya bekerja di dalam hidup saudara, hanya berkaitan dengan hal-hal rohani. Tetapi karena dikatakan di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ini mempunyai satu pengertian kata segala sesuatu itu dalam segala hal. Ya, karena kita manusia bisa itu personal, hidup kita sendiri, dan juga segala aspek dalam hidup kita. Kalau saudara sudah berkeluarga, juga Tuhan bisa bekerja melalui keluarga kita. Ya, karena di sini ada ibu-ibu, berarti bisa bekerja. Ya, dalam anggota keluarga saudara, mungkin suami, anak, atau macam-macam saudara. Ya. Atau kalau saudara sudah bekerja, misalnya bisa melalui pekerjaan saudara, melalui profesi saudara, melalui kalau saudara bisnis, usaha, bisa melalui usaha atau pekerjaan saudara. Di situ Tuhan turut bekerja. Nah, dalam segala sesuatu, selain itu segala hidup kita, ya, dan juga karena kita secara personal, kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, itu bisa terjadi Tuhan bekerja dalam roh, bukan hanya dalam roh kita saja, dalam hati kita, tapi juga di dalam jiwa kita. Bisa juga Tuhan itu bekerja melalui tubuh kita, ya, dan segala aspek yang terkait dengan kehidupan kita. Ya, bisa Tuhan bekerja melalui anak-anak kita, melalui suami atau istri kita, atau melalui pekerjaan kita, melalui kalau kita bekerja, kita posisinya sebagai atasan, bisa saja. Ya, Tuhan bekerja melalui anak buah kita, karyawan kita. Kalau kita bawahan, kita pegawai, bisa saja Allah bekerja melalui bos kita, atau atasan kita, atau pimpinan kita. Ya. Lalu juga Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, lebih luas lagi ya, karena kita hidup ini juga di alam. Ya, sekarang saudara lihat pada banyak bencana-bencana. Jadi saya baru saja membaca bahwa pada saat ini bagian negara yang tertinggi mengalami panas itu adalah Eropa, ya, 47 derajat Celcius, saudara. Karena itu saudara, kita patut bersyukur, ya, khususnya kita di Palu, bukan kita mengalami panas, sekarang kita mengalami sejuk, ya. Itu bersyukur saudara, di negara Eropa yang biasanya itu mengalami musim dingin, ya, suhu yang dingin, sekarang 47 derajat Celcius. Bayangkan saudara, di Palu tidak pernah terjadi 47 derajat Celcius. Mereka kepanasan sekarang ini, saudara. Dan tentunya naik turunnya temperatur atau suhu udara, ya, di alam ini tentunya juga bisa membawa pengaruh juga, ya, di dalam kesehatan kita, jasmani kita, itu semuanya, ya, bekerja. Dan kalau kita lihat kok terjadi banyak bencana, cuaca-cuaca ekstrim, ya, kita perlu mengetahui bahwa Tuhan juga turut bekerja di dalamnya, ya. Dan bukan hanya itu, sebagai Tuhan yang maha berdaulat,
Dia adalah pemilik segala sesuatunya, dia pemilik dan pencipta dan pemilik daripada seluruh alam semesta ini, dan bahkan seluruh hidup kita itu adalah milik daripada Tuhan. Kalau Tuhan turut bekerja, nah ini ya, lalu ada sambungannya. Ini yang perlu tahu, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu atau melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kalau saudara bisa menerima ayat ini, saudara akan berdamai. Saudara akan berdamai dengan Tuhan, saudara akan berdamai dengan apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Tentunya kita sebagai manusia, kita punya keinginan, kita punya cita-cita bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita angan-angankan, tentunya tidak ada saudara di antara kita yang mempunyai angan-angan, cita-cita, keinginan sesuatu yang buruk di dalam hidup kita. Tentunya kita semua menginginkan segala sesuatunya itu baik-baik saja. Ya, kita sehat, kalau kita kerja ya kita sukses, kita mendapat laba, keuntungan, ya tidak mungkin saudara kerja, saudara usaha, berjeri lelah, enggak apa sudah rugi, enggak apa-apa, enggak ada lah. Orang dagang mau rugi, saudara. Orang dagang kita kan mau keuntungan. Lalu kalau saudara ada di antara di sini, saya enggak lihat ya, apakah saudara masih studi misalnya. Nah, tentunya saudara yang sekarang saat ini mahasiswa atau studi, saudara menginginkan supaya di dalam studi saudara sukses, ya, saudara bisa tamat, ya, saudara bisa mencapai gelar, itu tentunya angan-angan kita. Ya, apa saja saudara berumah tangga misalnya, tentunya saudara punya angan-angan bahwa rumah tangga saudara bahagia, ya, semua sehat-sehat, semuanya baik-baik, ya. Anak-anak juga yang manis-manis, tapi saudara ya nanti ketika saudara jalani ya, lalu ternyata apa yang saudara alami pada saat ini tidak seperti yang saudara angan-angankan. Terjadi malah kebalikannya. Nah, tapi kalau saudara tidak berpegang kepada ayat ini, saudara akan bisa kecewa, ya kok kenapa begini, ya kok kenapa begini, kenapa terjadi seperti ini. Ya, saudara bertanya-tanya, kadang-kadang saudara berargumentasi, berbantah-bantahan dengan Tuhan, bahkan ada beberapa orang yang salah reaksi kepada Tuhan, lalu dia jadi kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan. Ada yang seperti itu. Karena dia tidak berpegang kepada ayat ini. Saudara percaya saja, apa yang firman Tuhan bilang itu pasti betul, saudara. Ya, beberapa tahun belakangan ini menjadi bukan hanya moto saya, ya nanti kalau ya sejujurnya apa yang saya alami dalam hidup tidak selalu yang bagus-bagus, saudara. Ya, tapi ketika ada sesuatu yang tidak seperti yang saya inginkan terjadi, saya selalu mengatakan begini, bagaimana ya? Roh Tuhan itu langsung ngomong begini, aku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, walaupun pada saat itu kita tidak mengalami kebaikan menurut kita, ya. Tetapi di balik itu semua nanti ada kebaikan. Mungkin saudara belum lihat atau saudara belum mengalami, ya tenang saja, ya saudara. Karena kalau kita tahu bahwa oh ya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saya, ya atau buat semuanya lah, ya buat ini kita pasti akan bisa mengucap syukur walaupun saat ini saudara tidak mengalami sesuatu hal yang baik dalam hidupmu. Ya kita pikir wah kita sehat, tiba-tiba terjadi, ya. Dan nanti saya cerita lah pengalaman saya selama 2 minggu ini, saudara. Ya, saya tidak pernah membayangkan dan memang selama hidup saya tidak pernah mengalami apa yang saya alami. Ya, dari sejak saya ingat itu waktu ya ada kedukaannya siapa Rachel itu ya, kan saya ditugaskan untuk memimpin upacara pemakaman. Ya, tapi sebenarnya pada saat itu saya sudah tidak enak ya, kondisi tubuh saya, tapi ya karena tugas ya saya jalankan aja. Sudah mulai sebenarnya ada gangguan pencernaan. Ya saya itu dan saya tidak makan, saudara. Kalau sudah begitu saya tidak berani makan. Kalau pelayanan lalu kemudian pencernaanku bergolak, saya mau mencari toilet di mana kalau di kuburan, saudara. Nah, seperti itu saya tidak makan, saudara. Sampai tengah hari pulang saya tidak makan.
Lalu malamnya, saudara, malamnya dari situ mulai, saudara. Nah, itu yang saya tidak pernah alami sejujurnya. Biasanya kalau saya mengalami entah diare atau gangguan pencernaan, itu saudara saya tidak pernah minum obat. Apalagi kalau kayak diare itu, saya ingat sekali apa yang Dokter Herman katakan ketika saya membawa anak-anak kalau sakit, kalau diare itu tidak perlu dikasih obat. Ya, biarkan aja, maksudnya tidak usah ditahan, ya, diberi obat-obat untuk menyetop itu. Tapi biarkan dia keluar. Kalau itu penyebabnya virus, itu toksin ya, nanti keluar, nanti dia berhenti sendiri. Dan memang sudah beberapa kali saya lakukan seperti itu. Kalau saya diare, saudara, saya tetap minum, saya tidak makan sama sekali, ya, sekitar mungkin 24 jam lah puasa, tapi yang penting airnya tetap minum ya, kita enggak habis cairan. Nah, itu sudah berkali-kali itu saya berhenti, ya, berhenti sendiri nanti. Apalagi kalau dibawa istirahat, selesai istirahat pasti sudah berhenti, stop, lalu saya mulai makan kembali. Tapi kali ini, saudara, itu terjadi mulai Jumat ya, kalau tidak salah Jumat, Sabtu, Minggu, itu seperti betul-betul tercurah, saudara. Non-stop, saudara. Bayangkan dalam saya sampai tidak bisa tidur 3 hari 3 malam itu, saudara, karena keluar terus, saudara. Pertama-tama masih ada ampasnya, tapi berikut-berikutnya hari kedua, hari ketiga itu cairan sama sekali, tidak ada isi. Karena saya tidak makan, saudara. Karena setiap kali makan pastilah itu terangsang keluar lagi. Seperti itu saya, aduh, saya lihat ini kok kenapa makin lama makin deras ya, seperti ini. Biasanya dia berhenti berangsur-angsur dari hari pertama, tapi ini tidak. Hari kedua, ketiga, nah pas kemudian ada beberapa orang yang memberi masukan, minum ini, minum itu. Nah, sejujurnya mulai dari tahun 2010 saya tidak pernah minum obat farmasi. Ya, obat yang dibuat di perusahaan farmasi itu saya tidak cocok sih. Obat seperti itu. Karena itu biar Panadol aja, saudara, saya tidak pernah minum. Bukan saya fanatik ini, saudara, saya tidak, lambungku tidak cocok dengan obat-obat farmasi. Karena itu saya tidak pernah minum. Seperti itu. Lalu pada waktu itu ya saya lihat ini kok keluar ya, tidak berhenti. Ada yang ya Om karena juga pernah mengalami beberapa minggu sebelum saya, minum Nexium. Seumur-umur saya tidak pernah minum Nexium. Saya kalau ada obat-obat saya langsung lihat, saudara, di Google, apa itu Nexium, apa isinya, apa indikasinya, apa side effect-nya. Saya pelajari semua. Seperti itu. Tapi karena saya lihat ini kok tidak berhenti-henti, pengalaman Om katanya minum itu dia berhenti. Jadi saya minum itu tambah kencang dan lambungku tertusuk seperti itu. Saya akhirnya telepon sama saya punya kakak, ya kakak saya kan dokter ahli anak ya di Bojonegoro. Saya telepon, dia bilang, kenapa kamu minum Nexium? Saya bilang, ya cuman kata orang sih, saya bilang, makanya ini kalau dalam kondisi yang seperti ini kritis ya kadangkala kita mendengarkan suara orang tapi sudah tidak pakai akal sehat lagi, lalu juga tidak, pokoknya asal apa yang dianjurkan orang itu kita ikuti. Jadi saya sempat sebelum mulai ada pembicaraan ya dengan kakaknya Rachel itu, Nona, ya begitu. Ya adiknya kan sedang sakit. Banyak yang menganjurkan kalau orang sakit tidak sembuh-sembuh dan pergi sini aja, pergi ke orang pintar ini aja. Ternyata anakku sembuh minum air putih yang dari dukun itu. Nah, sebenarnya begitu, saudara. Ini cobaan. Ya, kalau orang yang sakit atau mengalami sesuatu yang kritis dalam hidupnya dan tidak berpegang apa yang menjadi Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, lalu kita kalau dalam kondisi ini sebenarnya kita tenang saja, tidak usah lari sana lari sini, ya dengar sana dengar sini, seperti itu. Tapi ya satu pelajaran lah buat saya di hari 3 malam ini, kenapa tidak berhenti? Nah, lalu bapak saya bilang stop itu Nexium. Saya minum juga untuk menghentikan diarenya, saya minum Lodia, ya.
dia ya ini, oh, tante minum ini aja, ada yang menganjurkan minum ini saja. Saya minum ini 1 kali berhenti katanya. Saya lihat, oh loh dia tuh dan dia Imodium. Saya juga nggak pernah minum Imodium lah sejujurnya, saudara. Jadi saya karena itu teman ya bilang, oh ini bagus ini, ya saya minum. Tapi sampai 3 butir kalau nggak salah ya, tiga kali lah saya minum, nggak ada berhenti. Artinya sampai hari ketiga itu keluar terus. Saya ambil keputusan, saya stop semua obat. Ya bukan nekat-nekatan ya, tapi ini juga didorong oleh saya. Saya percaya ini didorong juga oleh Roh Tuhan. Ini mempan untuk apa juga saya minum terus. Jadi saya kasih berhenti semua, saya tapi tetap minum ya air, saya tambah dengan mineral seperti itu dan berdoa. Dan puji Tuhan, setelah 3 hari 3 malam nggak tidur, saudara, berhenti. Jadi diarenya berhenti. Tapi yang menyucuk di lambung itu karena tadi sudah terlanjur minum ini dan itu, jadi sudah sakit, saudara. Seperti itu. Pas saya akhirnya sudah saya tunggu-tunggu, sudah tidak diare lagi. Saya mulai beranikan makan, tapi makan bubur. Mulutku itu rasa pahit semua. Semua tidak ada maksudnya rasa tidak enak lah, semua makanan itu rasanya tidak enak. Dan pahit sekali semua. Seperti ini. Lalu bukan hanya itu terjadi, oh iya di tengah-tengah saya sakit seperti itu, saudara, orang tidak berhenti telepon. Ada yang minta konseling lah, pas ada satu, tapi ini menjadi berkat buat saya. Ini siapa? Dirayanti, anaknya siapa itu namanya, Ibu Wayan ya, Ibu Wayan Skardini. Ibu Wayan telepon saya, tante tolong doakan Dianti, semalaman sakit. Itu saya baru berhenti tuh, saudara, baru ini. Saya masih saya lemasnya itu bukan karena kekurangan cairan, saya lemasnya karena saya 3 hari 3 malam saya nggak tidur. Itu yang saya itu. Ya saya layani mana semua ke dokter kan. Begini saja saya sarankan karena sudah sehari semalam katanya udah sakit-sakit, tapi masih kurang 2 minggu katanya. Sudah begini saja saya sarankan, pergi aja ke rumah sakit. Mau kemana Kang? Merencanakan kelahiran di mana? Oh di Nasanapura. Pergi di situ aja untuk amannya karena ini anak pertama. Saya sarankan pergi sana aja lah. Nanti kalau ada apa-apa supaya bisa cepat ditangani. Jam 2 itu mau ke rumah sakit itu baru pembukaan 2 sudah. Jadi ya otak saya tetap jalan loh, saudara. Biar saya jalan. Wah ini masih lama, ini bisa malam itu karena ini kelahiran pertama, anak pertama itu tidak bisa cepat pasti. Di atas biasanya di atas 10 jaman lah, ya seperti itu. Jadi saya sudah ramalkan ini paling malam ini lahirnya. Tapi ibu namanya Dianti bilang, ini Dianti katanya sudah enggak kuat, katanya udah sakit, rencana mau dioperasi aja. Saya bilang sayang, kalau bisa lahir normal saja, saya bilang. Ya, tapi katanya sudah. Saya bilang, ayo sudah kita berdoa sajalah. Ya, saya bilang berdoa saja. Kita serahkan aja sama Tuhan. Memang sih pembukaan 2 itu masih lama lah, masih lama. Malam lah pasti. Pas malam sudah rencana mau dioperasi sama dokter Bulan. Karena dia masih repot praktek di malam. Jadi kita gini saja, kita doa saja ya. Jadi sebelum ke rumah sakit, masuk rumah ini saya dari rumah ya, saya telepon. Jadi saya bilang begini, saya doanya sampel aja karena saya juga lagi badan saya juga lagi ini, saya bilang Tuhan, ada firman-Mu bilang kalau Engkau yang membuka jalan lahir. Saya cuma ngomong gitu, Tuhan tolong kalau Engkau berkenan tolonglah Dianti untuk boleh jalan lahirnya terbuka. Ya sebenarnya saya tidak, secara pribadi saya sebenarnya tidak merestui ya dia sesar, maksud anak pertama sudah sesar seperti itu. Akhirnya sudah pergi aja lah ke rumah sakit. Nah, diperiksa itu masih pembukaan 2 loh, saudara. Terus kemudian tidak diinduksi, pokoknya
Ya gitu karena dia kan sudah mau rencana dioperasi sesar malamnya. Tiba-tiba sekitar jam 4 lewat, Ibu apa mamanya, Ibu Sukartini telepon, tante anaknya sudah lahir. 2 jam loh saudara. Saya sendiri kaget, hah? 2 jam ini ajaib ini saudara ya. Karena tadi pembukaan baru 2, jam 4 sudah lahir. Wow, ini campur tangan Tuhan. Ini agak ajaiban betul. Saya dengar begitu saya ikut jadi semangat saudara. Saya yang masih lemah jadi saya semangat. Dia ditolong, aku juga pasti ditolong. Begitu saudara. Ya. Tidak lama sudah ada foto dikirim sama Ibu ini Sukartini di anak itu. Ih lucu anaknya itu matanya buka gitu. Saya lihat ini anak ini sehat terus gitu matanya buka lagi lucu lagi seperti itu. Wah, saya lihat fotonya aja jadi semangat gitu, foto anak itu. Seperti itu, wah luar biasa ya Tuhan itu. Nah seperti itu. Nah waktu diare saya berhenti selama 2 hari justru saya konstipasi, sembelit, nggak bisa keluar, sakit sekali saudara. Pada hari kedua sembelit itu saya belum bisa buang air, setengah mati, sudah mau seperti mau keluar tapi tidak bisa saudara. Apa yang saya lakukan? Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau sudah tolong Dianti dari pembukaan 2 hanya dalam 2 jam anak itu lahir, tolong dong saya juga. Ya ini saya lagi sembelit setengah mati nggak bisa keluar saudara. Saya tidak pernah ngalamin kayak begitu. Kemudian saya cuma ngomong begitu, Tuhan sudah tolong Dianti, tolonglah saya sekarang. Oh puji Tuhan saudara, tidak lama keluar saudara. Kalau Tuhan bisa mengeluarkan itu bayi, kenapa ini yang di saluran pencernaan saya nggak bisa keluar? Mesti juga harus keluar saudara. Dan keluarlah itulah. Seperti itu dan enak saudara, setelah sembelitnya saya teratasi. Ya, kemudian 2-3 kali masih keras, tapi saya makan pepaya, saya makan ini, puji Tuhan, makan saya masih sedikit, saudara. Saya tidak bisa makan banyak, tapi separuh porsi itu adalah buah, yaitu pepaya dan ini, ya, pisang, itu saja. Kakak saya bilang begini, kamu makan pisang banyak karena di pisang itu ada kalium. Jadi waktu saya tanya kenapa kok saya sembelit habis diare, oh dia terangkan lagi, ini kamu waktu cairan tubuhmu keluar itu termasuk kaliummu keluar banyak, kamu jadi hipokalemi. Oh, jadi apa dan solusinya? Saya tanya kakak saya. Dia bilang, tadinya dia menganjurkan untuk saya minum tablet kalium. Saya tidak mau lagi sudah dulu begitu. Tapi saya baca-baca pisang ada kaliumnya ya. Saya makan pisang, saudara. Makan pisang, pas itu ada trace mineral juga, ada kaliumnya juga. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Akhirnya sembelitnya sudah teratasi. Dan saya, puji Tuhan, saya selain mengalami banyak pengalaman yang ajaib, pertolongan yang ajaib daripada Tuhan, saya cari tahu kenapa ya saya ini sebenarnya saya ini kena apa, virus atau apa. Ya saya jadi banyak membaca ya dari jurnal-jurnal medis, pengetahuan saya bertambah di saat sakit itu. Kenapa bisa sembelit dan lain sebagainya, bagaimana solusinya. Ya semuanya juga tadi saya membaca itu. Nah, puji Tuhan, tidak berapa hari dari situ ada satu teman ya orang Indonesia yang menikah dengan orang bule di Finlandia, telepon saya sore-sore bilang, Ibu, karena sekitar sebulan yang lalu ibu itu pernah telepon dari Finlandia minta supaya saya doakan dia karena dia masuk di rumah sakit. Saya lupa sakit jantung kalau nggak salah dia itu. Lalu dia diantar oleh mertua perempuannya. Jadi seperti itu ya. Jadi puji Tuhan karena ada mertuanya, pas mertuanya katanya juga sudah flu, batuk-batuk, minta didoakan. Ya karena tidak baku bahasa, saudara. Jadi teman saya itu yang jadi interpreternya dan puji Tuhan mertua perempuannya terima Tuhan Yesus. Ya.
Jadi lewat sakit itu, saudara, ya, lewat doa sakit itu mertua perempuannya menerima Yesus. Saya baru doakan kesembuhan dan puji Tuhan mertuanya sembuh dan juga ibu Deborah namanya, dia juga sembuh. Pulanglah sudah. Nah, waktu saya sedang sakit, suaminya ganti yang sakit, saudara. Ditelepon lagi. Saya ini lagi baring-baring. Ada dapat telepon dari Finlandia, saudara. Ibu bisa tolong doakan suami saya. Sekarang suami saya itu muntah-muntah. Hah? Saya jadi ketawa. Kenapa dia sakitnya gangguan pencernaan seperti yang sedang saya alami? Dia minta doa, saudara. Ya, saya jadi doakan. Mungkin salah makan, saya bilang gitu ya. Makan apa kata tadi itu kok bisa muntah-muntah? Saya bilang gini. Oh, dia tadi itu sarapan katanya oats ya. Oats itu packer oats itu tambah susu, tambah stroberi. Saya curiga-curiga dan stroberinya asam. Oh tidak Bu, itu dari halaman saya sendiri. Baru dipetik gitu dan manis. Sudahlah, saya tidak bantah aja. Ya, seperti itu. Puji Tuhan, suaminya mau didoakan. Suaminya itu tidak bisa berbahasa Indonesia dan kayaknya suaminya belum terlalu di dalam Tuhan gitu. Jadi puji Tuhan dapat 2 jiwa lewat itu. Tadi saya ketemu di doa, ya ada doa pro life. Saya ketemu ibu itu. Puji Tuhan dia bilang suamiku udah sembuh. Jadi saya dalam kondisi yang masih lemah, saya mendoakan orang, saudara, impartasi yang keluar itu melewati saya juga ikut kena impartasi dari doa saya sendiri. Seperti itu. Ya, orang lain sembuh, wah jadi semangat. Ya, wah saya juga mesti sembuh dong. Maksud kita yang doain tidak sembuh. Ya, seperti itu. Orang lain sembuh yang didoain, saya pendoanya juga harus sembuh. Nah, puji Tuhan itu yang membuat saya cepat ya mengalami pemulihan dalam hal ini. Ya, seperti ini kembali kepada ayat ini tadi, saudara. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi ya mana enak sih sakit itu. Kalau orang sakit lah enggak enak, saudara. Seperti saya sakitnya lagi diare yang nonstop, bolak-balik, saudara. Makanya saya enggak bisa tidur. Bolak-balik enggak 5 menit saya ke sana, ke toilet terus. Enggak enak sama sekali. 3 hari 3 malam seperti ini. Ini sesuatu yang tidak enak, tetapi ayat ini berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam masa saya mengalami gangguan pencernaan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. Karena saya melihat dan mengalami mujizat-mujizat tengah saya sakit, saya mendoakan orang di tengah saya sakit dan mereka mengalami mujizat. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ini yang menjadi prinsip ya dalam hidup saya. Jadi saya kalau mengalami sesuatu yang sebenarnya secara jasmania enggak enak lah. Ya, siapa yang mau ngalamin kayak begitu. Tetapi saya punya apa sih ini? Pasti mendatangkan kebaikan. Baik buat saya secara pribadi dan juga mungkin yang lain. Ya, seperti itu. Dan inilah saudara ayat ini ya dan amin. Saudara perlu setuju dan saudara akan melihat bahkan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan ketika engkau mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan saudara. Secara daging ya tidak enak. Tapi sudah imani saja. Ini semua Tuhan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan keburukan, tidak. Untuk mendatangkan kebaikan. Pasti ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Ya, sehingga ketika saudara mengalami sesuatu yang secara daging tidak enak, ketika nanti saudara mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan itu, saudara baru mengerti, wah dahsyat Tuhan itu. Luar biasa. Ada pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa yang kita alami kalau kita mensyukuri kita mengalami sesuatu, termasuk sesuatu yang mungkin secara lahir yaitu tidak enak, tapi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Imani itu. Dan saudara akan melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup saudara.
Karena saudara bisa menerima itu, saudara meresponi dengan cara yang positif dengan pada Tuhan, saudara tidak menggerutu, saudara tidak ini, tapi saudara bisa bersyukur, saudara bisa ini. Saya sementara dalam kondisi itu saya banyak ngobrol saudara sama Tuhan. Saya bilang gini, waktu 3 hari 3 malam tidak bisa makan apa-apa. Untung tidak muntah, saudara. Kalau muntah luar biasa, waduh, gawat. Tapi ini untung, 1 kali aja muntah. Karena gara-gara saya kebanyakan minum obat ini dan itu, begitu saya muntah, saudara. Sudah keluar semua obatnya. Saya bilang, sudah minum obat aja. Seperti itu, terus kemudian saya tidak makan, baru 3 hari aja tidak makan. Saya bilang gini, Tuhan, apa ya rasanya? Jadi saya ngobrol gini sama Tuhan Yesus. Tuhan, apa ya rasanya ketika engkau tidak makan 40 hari? Kan dia puasa 40 hari, toh Tuhan itu. Aduh, saya ini 3 hari aja nggak makan, cuma minum doang. Aduh, rasanya sudah, waduh ya, nggak enak sekali. Saya bilang Tuhan, aku ya, kok bisa ya 40 hari engkau bisa tahan tidak makan? Rasanya bagaimana ya kalau saya tidak makan 40 hari, ini 3 hari aja sudah. Aduh, kelaparan, tapi mau makan tidak enak, perutnya. Makan itu cuma 3 sendok, saudara. Bubur itu cuma 3 sendok saja, tidak bisa lebih. Seperti itu. Jadi saya banyak ya berbincang yang lucu-lucu sama Tuhan, ya. Termasuk yang waktu saya obstipasi, saya doakan Gianti, kok anaknya bisa keluar dalam waktu 2 jam. Nah, saya ini kenapa saya ini tidak mau keluar ini? Saya bilang, kalau kok tolong Gianti, tolong saya juga dong. Saya kalau sama Tuhan itu nggak formal-formalan, saudara. Ya kita kayak teman lah, kayak sahabat, saudara. Ya, saya banyak berbincang-bincang dengan Tuhan dan banyak pengalaman selama sakit dalam beberapa hari ini. Ya, puji Tuhan. Dan Tuhan secara bertahap boleh memulihkan saya. Saya belajar makan kayak bayi saja. 1 minggu saya makan bubur. Nggak enak, tapi saya paksa makan. Tapi sekarang saya sudah mulai sela-sela makan nasi. Tapi belum berani banyak ya. Saya baru 1 kali aja. Itu pun cuma 2 sendok. Saya makan yang ada mengandung kentang saat ini. Ya, pokoknya makanan yang aman-aman. Ya. Jadi ini sharing saya. Jadi saya juga himbau apapun yang saudara alami, ya, secara bisa itu secara rohani, jasmani, jiwani, atau segala aspek dalam hidup saudara, walaupun itu secara lahiriahnya tidak enak, saudara ambil sikap yang positif, syukurin aja, percaya bahwa Allah turut bekerja dan dikatakan untuk ya mendatangkan kebaikan. Pasti ada kebaikannya, saudara. Siap-siap aja untuk menantikan kebaikan Tuhan, bukan hal-hal yang buruk. Saudara syukuri. Puji Tuhan, ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, kami begitu bersyukur Tuhan bahwa Engkau yang ada dalam hidup kami sungguh nyata, sungguh hidup. Kami bisa berbincang-bincang dengan Engkau dan kami merasakan dan mengalami secara nyata bahwa Tuhan menuntun hidup, Engkau mau menuntun hidup kami dalam kondisi apapun, di mana firman-Mu berkata bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu apapun dalam hidup kami yang kami sedang jalani ini, Engkau sadar atau tidak sesungguhnya Engkau sedang bekerja dan ada satu tujuan yang di mana Engkau bekerja melalui hal-hal yang kami sedang alami untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan akan setiap firman-Mu, sungguh firman-Mu itu adalah ya dan amin. Tuhan melalui firman ini, apapun yang kami akan alami dalam hidup, suka maupun duka, kami akan belajar untuk tetap bersyukur karena Engkau berjanji, Engkau turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Tuhan tidak pernah mendatangkan keburukan, tapi mendatangkan kebaikan. Di pemandangan Tuhan, bahwa Tuhan yang mau berikan dalam hidup kami adalah kebaikan. Versi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ayat ini menguatkan kami semua, siapapun Tuhan, yang saat ini
mungkin kami sedang mengalami sesuatu yang secara jasmania, sesuatu yang tidak menyukakan kami. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti firman-Mu ini dan kami tetap menghadapi segala perkara dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk beberapa jemaat yang saat ini sedang sakit, termasuk Dharma, dan kami melihat bahwa Tuhan tengah bekerja dalam kehidupannya. Ada perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidupnya juga. Begitu pula kami berdoa Tuhan untuk adik Rahel yang masih dirawat di Ujung Pandang. Tuhan, kami juga percayakan semuanya kepada Engkau. Biarlah Tuhan, firman-Mu di dalam Roma 8 ayat 28 terjadi dalam kehidupannya. Bahwa apapun yang sedang dia alami saat ini, bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupannya secara pribadi dan juga tentunya anggota keluarga yang lain. Di mana kami boleh juga melihat bahwa sungguh Tuhan itu hidup, sungguh Tuhan itu nyata, dan sungguh Tuhan itu menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan juga yang lain Tuhan yang kami tidak ketahui, mungkin ada yang saat ini sedang lemah, sedang sakit, atau sedang mengalami suatu problema di dalam hidupnya, sesuatu yang dia rasakan seperti yang tidak enak bagi kehidupannya sedang terjadi, tapi biarlah Tuhan, saudara kami ini yang sedang mengalami hal seperti itu boleh menangkap apa yang menjadi isi hati daripada Tuhan atau janji daripada Tuhan, bahwa sesungguhnya dalam kondisi apapun Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami, yaitu orang-orang yang mengasihi akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua yang sudah mengikuti ibadah doa pada malam hari ini, semua dalam kondisi yang terpelihara oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan ada malaikat-malaikat Tuhan yang juga turut menjaga kami dalam segala hal. Tuhan, biarlah kami juga terus memberi diri untuk dituntun oleh Roh Kudus yang Bapa sudah berikan dalam hidup kami untuk menjadi roh penolong dalam hidup kami masing-masing dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam ini. Amin. Nah, situlah saya kembalikan. Amin.